Halo sob, welcome back with me. Dan di video kali ini gue ingin nge-unboxing nih serta ngebahas AirPods generasi ketiga yang baru aja gue beli di salah satu marketplace. Dan BTW ini merupakan versi yang Lightning charging case, yang mana intinya gue cuman ingin nih nyobain kualitas suaranya aja. Jadi AirPods generasi ketiga ini gue beli dengan harga 2,5 jutaan, dan untuk link pembeliannya akan gue sertakan nih di description box di bawah. Nah, bagi yang masih bingung nih mau beli AirPods, jadi kalian bisa nih nonton video ini sampai habis, karena gue akan ngomongin nih kenapa sih AirPods generasi ketiga ini worth it banget buat kalian beli di tahun 2024 ini. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan bahas dari packagingnya terlebih dahulu. Jadi AirPods generasi ketiga ini punya box yang identik dengan box AirPods yang lainnya, yang dimana untuk bagian depan boxnya ini tampak gambar AirPodsnya yang agak emboss gitu, dan di bagian samping atas ada tulisan AirPods. Nah, kemudian di samping kiri kanan cuman ada logo Apple, dan di bagian sisi bawah ada informasi seri dan segala macamnya. Lalu di bagian belakang boxnya ada juga informasi lagi terkait AirPods generasi ketiga ini. Nah, oke, kita buka dulu untuk boxnya. Dan yap, experience unboxing produk Apple itu tuh selalu menyenangkan ya, dan selalu memberikan impresi yang sangat luar biasa berkat adanya green peel ini cuy. Jadi kita nggak perlu lagi nih pakai cutter atau gunting untuk membukanya. Dan oke, seperti biasa, dan di sini kita disambut nih dengan manual booknya. Dan untuk AirPods ini ya kita nggak dapat stiker Apple. Lalu di sini ada AirPods-nya yang masih terbungkus dengan plastik gitu. Dan di bawah sini ada satu item lagi, yaitu kabel Lightning to USB-C. Dan oke, sekarang AirPods-nya kita buka dari plastiknya. Dan anjay, mantep banget gitu. Dan ini dia wujud dari AirPods generasi ketiga ini. Dan yap, lumayan lucu juga ya. Dan ini mirip dengan AirPods Pro yang dihilangkan eartips-nya gitu. Dan yap, sekarang kita akan lanjut nih ke pembahasan spesifikasinya terlebih dahulu. AirPods generasi ketiga ini sekilas ya bentuknya mirip dengan AirPods Pro generasi kedua. Hanya saja ini nggak ada eartipsnya. Dan gue lebih suka sih yang kayak gini karena banyak faktor sih. Yang pertama, gue tetap bisa dengerin suara sekitar gue. Dan experience ketika pakai AirPods ini terbilang enak dan nggak berasa kayak pakai AirPods. Awalnya gue sempat pesimis ya, kira-kira pas gak nih di telinga gue. Dan alhamdulillah ya, ternyata pas juga cuy. Dan gue pun juga udah cobain shaking testnya, dan ini masih aman aja untuk AirPods-nya ini. Lalu untuk harganya ya, lumayan murah, selisih 500 ribuan dari AirPods Pro. Jadi menurut gue ini opsi yang pas ya kalau kalian mau ngejar kualitas suaranya. Dan untuk charging gap-nya melebar ya, namun gak selebar yang versi Pro. Kalau yang AirPods generasi pertama dan 2 kemarin memanjang. Nah, di AirPods generasi ketiga ini sedikit melebar cuy. Nah, untuk tampak depan kayak gini, ada lampu indikator baterai. Dan untuk samping-sampingnya pun juga polos. Lalu untuk di bagian bawah hanya ada charging portnya. Kemudian gak ada speaker kayak di AirPods Pro. Dan di bagian belakangnya ada tombol untuk mengetahui indikator baterainya. Nah, kemudian salah satu alasan gue nih kenapa suka dengan AirPods Apple ini adalah dari segi build quality-nya yang solid. Dan secara looks ya, ini terlihat premium, namun kayaknya ini mudah baret. Jadi ya, gue mesti hati-hati nih dengan AirPods generasi ketiga ini. Dan untuk AirPods generasi ketiga ini punya spatial audio seperti yang ada di AirPods Pro. Jadi untuk kualitas suaranya gue bisa bilang meningkat drastis daripada AirPods generasi kedua untuk suara dari AirPods ini. Jadi menurut gue cukup bagus ya, dimana untuk bassnya bulat, pas gak berlebihan, dan clarity-nya juga bisa dibilang bagus banget. Tapi kalau kalian matikan fitur spatial audionya, maka kualitasnya akan enggak sebagus kalau kalian nyalain fitur spatial audionya. Dan gue suka banget dengan karakter suara kayak gini karena semuanya balance. Dan kalau kita dengerin lagu di Apple Music, semua instrumennya akan terdengar jelas. Jadi menurut gue AirPods generasi ketiga ini keren sih dari sisi kualitas suaranya. Lalu di AirPods generasi ketiga ini punya rating ketahanan air, yaitu IPX4, yang bisa tahan dengan percikan air dan keringat. Tapi jangan pernah nih kalian coba-coba untuk bawa mandi atau berenang, karena nantinya malah beneran rusak. Dan di AirPods Pro generasi 2 juga dikasih fitur yang seperti ini juga. Dan untuk chipnya di AirPods generasi ketiga ini menggunakan chip H1 yang sama dengan AirPods generasi kedua. Dan untuk ketahanan baterai AirPods-nya sendiri ini juga bisa up to 6 jam untuk sekali full pengisian. Dan jika di total dengan charging case-nya bisa up to 30 jam untuk dengerin musik ya cuman 6 jam aja. Ya tapi tenang, kalau kalian ngecas selama 5 menit maka AirPods-nya ini bisa dipakai selama 1 jam.
Jadi cukup melegakan sih menurut gua. Dan kemudian di AirPods generasi ketiga ini ada sensor tekanan dimana kita bisa nih mute musik dengan sekali menekan AirPods-nya. Kemudian 2 kali untuk next song dan 3 kali untuk mundur ke lagu sebelumnya. Jadi bedanya kalau di AirPods Pro dia udah support touch control untuk mengatur volumenya, dan di AirPods generasi ketiga ini belum bisa, masih sebatas sensor tekanan aja. Namun menurut gua sih ini nggak terlalu jadi masalah ya, karena gua juga jarang pakai tombol yang ada di AirPods-nya. Nah oke, lanjut bagi kalian nih yang belum pernah nyobain AirPods, kalian gak perlu nih khawatir soal pairingnya, karena dengan membuka charging case-nya dari AirPods-nya ini, maka AirPods-nya ini akan secara otomatis terdeteksi dan langsung bisa kalian pakai di device kalian. Dan di AirPods generasi ketiga ini ada nih sensor dimana kalau kalian copot AirPods-nya dari telinga kalian, maka AirPods-nya itu nggak akan bersuara atau ke-mute. Nah fitur ini berguna banget nih untuk menghemat baterai dari AirPods-nya juga cuy. Nah kemudian kita beralih ke kualitas mikrofonnya. Nah, untuk di bagian ini gua sedikit notice ya, karena kualitas mikrofonnya itu di AirPods generasi ketiga ini bisa dibilang ya kurang banget cuy. Jadi menurut gua kualitas mic-nya ini nggak make sense sih. Walaupun untuk sekedar telepon ini masih cukup, tapi balik lagi sih ini adalah AirPods yang secara fungsi lebih ditujukan untuk mendengarkan konten multimedia. Tapi harusnya sih ini bisa diimprove oleh Apple. Lalu ada benefit ketika kalian beli AirPods ini. Nah jika kalian beli AirPods generasi 2, 3 ataupun Pro, kalian akan mendapatkan nih free Apple Music selama 6 bulan. Dan jika dirupiahin harganya tuh sekitar 170 ribuan per bulan. Dan ini membuat AirPods generasi ketiga ini makin tambah worth it cuy. Dan yap, untuk kesimpulannya apakah AirPods generasi ketiga ini worth it? Dan jawabannya adalah worth it banget cuy. Karena dengan harganya yang lebih murah dari AirPods Pro generasi kedua, maka fitur yang didapat nggak akan jauh beda, cuman nggak ada fitur noise cancellation-nya. Dan nggak semua orang nih butuh fitur itu. Dan yap, mungkin itu aja sih untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Like video jika kalian suka. Thanks for watching. Always creative.